Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum? Bigoir, walhamdulillah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dan memelihara kita. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang riddah ya. Bab mengenai hukum murtad. Iya, murtad. Kemudian ini di sini bab sebelumnya adalah bab tentang hukuman mati kepada para pemberontak. Ya, kepada para pemberontak yang membuat keonaran di sebuah negara Islam, ya, membuat kerusuhan, ya, maka ya ini akan bisa berakibat kepada para pemberontak, dan bagi penguasa mereka bisa menghukum mati ya kepada para pemberontak, ya, kepada para pemberontak. Terlebih dahulu para pemberontak ini membuat orang-orang yang membuat keonaran di dalam sebuah negara, mereka diperintahkan untuk bertaubat agar supaya tidak membuat keonaran. Ya, apabila mereka tetap membuat keonaran, tidak mau bertaubat, kembali kepada tindakannya yaitu membuat keonaran, maka bagi penguasa boleh baginya untuk qatalahum, untuk memerangi mereka. Kalau sudah diperangi, ya, maka ya, mereka akan terbunuh. Ya. Jadi apabila suatu kaum mereka keluar ketaatannya kepada penguasa, ya, dengan penafsirannya, dengan cara pandangannya, maka mereka adalah para pemberontak. Dan bagi penguasa, ya, hendaknya mengutus utusan kepada para pemberontak ini dan bertanya, ya, bertanya mengenai mereka ini, ya, dan apabila mereka menyebutkan kezaliman, maka penguasa berusaha untuk menghilangkan kezaliman itu. Dan apabila mereka menyebut-nyebut tentang perkara syubhat, maka disingkap, ya, syubhat mereka itu. Namun apabila mereka kembali kepada tindakan mereka, yaitu melakukan pemberontakan, maka bagi penguasa boleh bagi mereka untuk memerangi mereka, ya, untuk memerangi mereka. Nah, apabila ada dua kelompok di dalam sebuah negara mereka berseteru disebabkan karena kesukuan,
atau karena kepemimpinan, maka keduanya ini adalah kelompok yang zalim. Ya, ini adalah kelompok yang zalim. Wa tadmanu kullu wahidatin, dan tiap-tiap dari satu kelompok ini hendaknya menjamin, ya, menjamin atas apa-apa yang dia lakukan kerusakan terhadap kelompok lainnya. Jadi para pemberontak ini yang mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa, maka apabila mereka tetap memberontak, maka bagi penguasa boleh untuk memerangi mereka, meskipun mereka adalah orang-orang muslim, meskipun mereka adalah orang-orang Islam. Tapi ketika mereka melakukan, yaitu mereka tidak mau tunduk kepada penguasa, maka boleh bagi penguasa untuk memerangi mereka. Nah, kemudian tentang masalah hukum murtad, ya, murtad, ya, atau yang disebut dengan riddah, ya, riddah ini secara bahasa artinya kembali dari sesuatu, ya. Sedangkan riddah secara istilah, murtad secara istilah, yaitu wa huwa allazi yakfuru ba'da islamihi. Ya, murtad secara istilah adalah mereka adalah orang yang kafir setelah keislamannya. Ya, kufur sesudah Islam. Ya, secara sukarela, bukan dipaksa. Ya, secara sukarela, baik dengan perkataan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan. Jadi murtad itu, seorang itu keluar dari Islam bisa dengan perkataan, ya, perkataan, contohnya seperti menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama, menjadikan agama Islam sebagai senda gurau. Ini murtad, ya, dengan perkataan. Ya, kalau dengan keyakinan, ya, seperti dia mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah maupun uluhiyah maupun dalam asma was sifat. Ya. Dia meyakini adanya Tuhan selain Allah. Dia meyakini ada perantara, ya, antara dirinya dengan Allah SWT dalam beribadah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, caranya dengan mendekatkan diri kepada perantara tersebut, meminta tolong kepada perantara tersebut, dari kalangan orang yang soleh, dari kalangan para nabi. Ya, maka ini adalah merupakan kemurtadan. Ya, jadi faman asyaraka billah, maka siapa yang menyekutukan Allah, au jahada rububiyatahu, atau mengingkari akan rububiyah Allah, au wahdaniyatahu, atau mengingkari keesaan Allah, atau sifatan min sifatihi, atau mengingkari satu sifat dari sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat, diingkari satu sifatnya saja. Contohnya bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, diingkari istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau sifat-sifat yang lainnya, karena Allah memiliki nama dan di dalam nama tersebut terkandung sifat Allah. Nah, diingkari satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam nama-namanya, maka ini murtad. Au ittakhadha lillahi sahibatan aw waladan, atau menjadikan bagi Allah istri, yaitu, ya, menjadikan istri bagi Allah, bahwa dia meyakini Allah punya istri, atau dia meyakini Allah punya walad, punya anak. Nah, ini murtad. Au jahada ba'dha kutubihi au rusulihi, atau mengingkari sebagian kitab-kitab Allah. Ya,
mengingkari sebagian kitab-kitab Allah, atau mengingkari utusan-utusan Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah mengutus Rasulnya Nabi Ibrahim. Dia ingkari misalkan bahwa ada seorang Rasul yang bernama Nabi Ibrahim, dia ingkari. Ini murtad. Au sabballaha au rasulahu faqad kafara, atau menghina Allah atau menghina Rasulullah, maka dia telah kafir. Ya, ini kemurtadan. Dan begitu juga waman jahada tahrimaz zina, dan termasuk juga kemurtadan adalah orang yang mengingkari haramnya zina. Nah, ini bisa murtad, seperti halnya orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka menghalalkan nikah mut'ah, padahal sebenarnya hakikat nikah mut'ah ini zina. Ya, nikah kontrak. Ya, nikah mut'ah. Ini pada hakikatnya adalah perzinahan. Ya. Dia menghalalkan zina. Dia mengingkari haramnya zina. Au syai'an minal muharramati az-zahirah al-mujma'i 'alaiha bijahlin urrifa dzalika. Wa in kana misluhu la yajhaluhu kafara. Atau dia mengingkari sesuatu dari perkara yang diharamkan, yang secara zahir dia adalah perkara yang disepakati oleh ulama. Ya, namun apabila dia jahil, ya, karena baru masuk Islam, enggak tahu dia hukum wajibnya solat 5 waktu, tidak tahu dia wajibnya puasa Ramadan, dia katakan puasa Ramadan tidak wajib karena enggak tahu, karena dia baru masuk Islam. Atau dia muslim sudah lama tapi dia tinggal di pedalaman yang tak ada seorang pun yang mengajarkan Islam, maka ini karena kejahilannya, maka ini dimaafkan. Namun apabila seseorang itu jahil terhadap hukum-hukum Islam yang telah disepakati para ulama akan wajibnya dan juga atas haramnya, dan dia tinggal di kawasan kaum muslimin yang di negeri tersebut banyak para ustadz-ustadznya yang mengajarkan agama, namun dia tidak tahu, nggak ada alasan dia tidak tahu wajibnya sholat 5 waktu, tidak ada alasan baginya tidak tahu wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji, itu tidak ada tidak ada alasan baginya. Ya, tapi kalau orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang nggak ada ustadz di sana, atau dia baru masuk Islam, nggak tahu dia tentang kewajiban dan juga perkara yang haram yang telah sepakati para ulama, maka ini tidaklah dikatakan kafir atau murtad dari agama. Ya, anak ustadz yang ustadz cintai dan ustadz banggakan, bahwasannya syarat-syarat murtad, syarat-syarat murtad itu dia harus berakal, berakal. Kemudian tamyiz dan sukarela. Maka apabila dia adalah orang yang gila, atau anak yang belum memayyiz, atau dia itu dipaksa, maka dia tidak diponis murtad. Bila hal ini terjadi pada mereka, yaitu perbuatan-perbuatan, keyakinan, perkataan-perkataan yang membuat dia murtad dari agama. Ya, misalkan ada orang gila, menghina Allah, dia gila dia, padahal sebelumnya dia adalah muslim sebelum gila, maka enggak boleh dimurtadkan ini orang yang gila ini.
Karena dia menyebutkan perkataan kufur itu di waktu gila atau anak-anak yang masih kecil. Ya, mengungkapkan perkataan kufur yang membuat dia murtad, ya, atau ya perbuatan yang membuat dia murtad. Nah, ini tidak diponis murtad. Dan begitu juga orang yang dipaksa. Ya, orang yang dipaksa ya, dengan dipaksa untuk mengatakan bahwa Allah punya anak, dipaksa untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya istri, dia dipaksa. Artinya kalau dia tidak mengatakan seperti itu, dia akan dibunuh. Atau misalkan seperti halnya di Suriah contohnya ya. Ada seorang presiden itu ya, presiden Suriah yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Kalau sekiranya rakyatnya itu dipaksa untuk mengatakan dia itu adalah Tuhan, dipaksa dia, ya, padahal hatinya itu ya tertuju kepada Islam, maka dia tidaklah diponis kafir. Dia tidaklah diponis murtad. Ya, nah di sini disebutkan faman irtadda 'anil islami wa huwa mukallafun mukhtarun rajulun aw imra'atun du'iya ilaihi salasata ayyam. Ya, wa dhuyyiqa 'alaihi. Ya, wa dhuyyiqa 'alaihi fa in lam yuslim qutila bis-sayf. Barang siapa yang murtad dari Islam sedangkan dia adalah seorang yang mukallaf, ya, mukallaf yang dibebani hukum, dan dia ya bisa memilih, ya bisa memilih, baik dia adalah laki-laki, ya baik dia adalah laki-laki ataupun perempuan, maka dia diajak kembali kepada Islam selama 3 hari. Dia diajak kepada Islam selama 3 hari. Dan dia dhuyyiqa ini bisa artinya ditekan, ya, disudutkan, ya. Maka apabila dia tidak mau masuk Islam kembali, maka qutila bis-sayf, maka dia dihukum mati. Dibunuh dengan pedang. Itu ya. Jadi diajak dahulu untuk kembali kepada Islam selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Ya, kemudian dia dhuyyiqa alaihi, ya, dikepung, ya, bisa diartikan dikepung, dikendalikan, ditekan. Maka apabila dia tidak mau kembali kepada Islam, maka dia dibunuh dengan pedang. Wala tuqbalu taubatu man sabballaha aw rasulahu wala man takarrarat riddatuhu bal yuqtahulu bikulli halin. Dan orang yang menghina Allah atau menghina Rasulullah enggak diterima taubatnya. Jadi dihukum mati dia langsung, orang yang menghina Allah. Jadi kalau di dalam negeri Islam, orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, baik dia KTP-nya Muslim, itu nggak diterima taubatnya. Jadi dia dihukum mati. Makanya hati-hati ya dengan ucapannya, khususnya hinaan, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Sunnah, itu nggak diterima, tidak diterima taubatnya. Dan juga tidak diterima taubatnya orang yang berulang-ulang murtad. Ya, berulang-ulang murtad, dan dia dihukum mati, dibunuh di setiap keadaan.
Ya, di setiap keadaan. Jadi orang yang menghina Allah dan Rasulnya itu nggak diterima ya taubatnya. Jadi hukumannya langsung hukuman mati. Ya, jadi begitu. Makanya kadang kita dapati ini banyak ya kan. Muslim juga, tapi dia apa? Menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Sampai dikatakan Al-Quran ini kitab yang paling terporno di dunia. Oh, itu kiai itu yang ngomong ya. Kiai terbesar di Indonesia. Yang dianggap wali oleh sebagian masyarakat kaum muslimin. Itu sampai-sampai dia berani mengatakan apa? Al-Quran itu kitab terporno sedunia. Nah, ini nggak diterima itu, taubatnya nggak diterima. Kalau di dalam negara Islam itu langsung dihukum mati. Jadi kalau dia kata aku taubat, nggak bisa, ya. Malah yang seperti ini yang menghina Al-Quran ini dianggap kiai, dianggap kiai, ya dia lulukan dan bahkan dianggap wali Allah. Dari mana bisa dikatakan sebagai wali Allah orang yang menghina apa? Al-Quran. Dan bahkan bukan menghina itu, menuduh ya kan, memfitnah. Lebih dahsyat lagi dari menghina, memfitnah Al-Quran. Tuduhan yang tidak benar terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kitab terporno di dunia. Itu bukan di atas menghina lagi dia, memfitnah. Ya kan? Itu diungkapkan oleh seorang kiai. Ini kok bisa seperti ini? Orang kiai, ya kan, yang dianggap wali pula oleh sebagian oleh kaum muslimin, dah ketika dia meninggal dunia, kuburannya itu malah tanahnya itu dijadikan keramat. Ya. Tanahnya itu diambili supaya jadi penglaris. Tanah berkah. Padahal waktu dia hidup di dunia itu sudah melakukan kekufuran yang sangat besar, yang bisa menyebabkan dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa taubatul murtaddi wa kulli kafirin islamuhu bi ay yashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan taubat orang yang murtad dan setiap orang yang kafir, ya taubatnya adalah dengan masuknya dia ke dalam Islam dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa man kana kufruhu bijahdi fardin wa nahwihi fataubatuhu ma'asy syahadataini iqraruhu bil majhudi bihi. Nah, barang siapa yang kemurtadannya, kekufurannya itu dengan mengingkari perkara yang wajib, misalkan dia mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, mengingkari wajibnya puasa Ramadan, atau yang semisalnya, maka taubatnya itu dengan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat bersamaan dengan meyakini apa yang dia ingkari. Kalau yang dia ingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia harus meyakini itu, mengikrarkan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib. Atau dia mengucapkan ana bari'un min kulli dinin yukhaliful islama. Aku berlepas diri dari seluruh agama yang menyelisihi Islam. Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, jadi hukum bagi para orang-orang yang murtad di dunia, hukumannya adalah hukuman mati, dibunuh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man baddala zinahu faqtulu, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, namun sebelum dibunuh patut untuk diminta untuk bertaubat.
diajak kembali kepada Islam, ditahan. Iya, jadi dzuyiqa di sini diartikan ditahan, dipenjara. Ya, dipenjara selama 3 hari. Lalu apabila dia bertaubat, maka dia dimaafkan. Dan bila dia tidak bertaubat, maka dia dihukum mati. Kecuali yang menghina Allah dan Rasulnya, nggak ada taubat ini. Dan begitu juga orang yang berbolak-balik murtad. Ya, berbolak-balik murtad. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, bahwa yang mengurusi hukuman mati bagi orang yang murtad itu penguasa atau wakil-wakil dari penguasa, petugas-petugasnya. Karena ini hak Allah. Dan hak Allah ini itu diserahkan kepada penguasa, nggak bisa diserahkan kepada kepala sekolah misalkan, atau kepala rumah tangga, nggak bisa. Nggak bisa diserahkan kepada sembarangan orang. Jadi memang diserahkan kepada penguasa. Dan penguasa akan menerapkan hukuman bagi orang yang murtad ini, ya, penguasa akan menerapkan hukuman murtad ini, yaitu hukuman mati, manakala mereka menegakkan hukum Islam. Namun apabila tidak ditegakkan hukum Islam, maka hukuman bagi orang yang murtad ini ya tidak mereka terapkan. Seperti halnya di Indonesia. Jadi tidak ada penerapan hukuman bagi orang yang murtad. Ya, jadi tidak ada hukuman bagi mereka. Nah, ini paling di negara-negara yang menegakkan hukum Allah, seperti halnya Saudi Arabia. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang ya orang-orang yang murtad ya. Jadi penyebab seorang murtad dari agama bisa dari perkataan, mencaci Allah dan Rasulnya, bisa juga dengan perbuatan, sujud kepada kuburan, ya, membuang mushaf, menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja, menolong orang kafir untuk memerangi orang Islam, ini murtad dengan perbuatan. Dibantu pula orang kafir untuk membunuh kaum muslimin, nah ini murtad. Dan bisa juga murtad dengan keyakinan, misalkan meyakini Allah punya istri, punya anak, atau meyakini halalnya zina, halalnya narkoba, halalnya khamar, ya, atau meyakini ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalkan hukum demokrasi, ya, hukum selain dari hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Nah, ini bisa murtad. Ya. Bisa juga dengan keraguan, ragu atas haramnya sesuatu yang disepakati halalnya itu. Misalkan apa? Misalkan roti itu kan halal kan, disepakati halal. Dia ragu atas halalnya roti, misalkan, ya, atau yang lainnya, atau dia meragukan misalkan haramnya babi, ragu dia, babi ini haram atau halal, ragu. Nah, ini bisa murtad juga, ragu-ragu dia. Nah, itu harus yakin, ya. Apa yang telah sepakati oleh para ulama atas halalnya sesuatu, atau ya misalkan halalnya madu, halalnya nasi, jangan ragu-ragu. Ya, halalnya daging lembu, ya. Kemudian jangan ragu-ragu tentang haramnya misalkan khamar, zina, itu nggak boleh ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, nah ini bisa murtad. Ya, karena kemurtadan itu bisa disebabkan karena keraguan. Ya, bisa dipahami ini ya. Bisa dipahami ya. Jadi hukuman orang yang murtad itu hukuman mati. Ya, akan tetapi dia sebelum dihukum mati di penjara dulu 3 hari, disuruh tobat dulu selama 3 hari. Enggak juga mau tobat, nah baru
dihukum mati. Kecuali apa dikecualikan? Yang enggak diterima taubatnya. Pengecualian apa yang Ustaz sebutkan tadi? Dikecualikan orang yang menghina Allah dan Rasulnya, dan juga orang yang berbolak-balik murtad. Ya, itu enggak diterima itu taubatnya. Jadi langsung dia dihukum mati. Ya mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.